Oke, selamat malam Ibu Sugesti. Pada hari ini saya ingin menjelaskan tentang jurnal yang saya cari, yaitu judulnya Perancangan dan Implementasi Sistem Informasi Penjualan Jasa Digital Marketing Berbasis Search Engine Optimization pada CV Andaf Corporation. Nama saya Leoni Kurniawan dengan NIM 111922. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Era digital memang tidak mungkin untuk dihindari. Untuk dapat bertahan, maka para pelaku bisnis harus mampu memaksimalkan manfaat perkembangan digital yang ada. Pesatnya, perkembangan teknologi di dunia digital dan internet tentunya sangat berimbas pada dunia pemasaran. Tren pemasaran di dunia sekarang ini mulai beralih yang semula offline menjadi online. Digital marketing adalah salah satu media pemasaran yang saat ini sedang banyak diminati oleh masyarakat untuk mendukung berbagai kegiatan yang mereka lakukan. Sedikit demi sedikit, model pemasaran konvensional atau tradisional mulai ditingkatkan dan beralih ke pemasaran modern, yaitu digital marketing. Kita lanjut lagi ke identifikasi masalah. Berikut hasil analisis terhadap sistem informasi penjualan pada CV Andaf Corporation. Permasalahan yang ada adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemesanan jasa digital marketing masih melalui WhatsApp. Pada saat mereka melakukan pemesanan dari website, klien belum bisa menjelaskan secara rinci apa yang dibutuhkan karena belum adanya menu pemesanan yang memadai di website yang sekarang ini. Nah, batasan masalahnya ada 2 poin juga. Lanjut lagi, tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan yang operasional adalah membangun sebuah sistem informasi penjualan yang mempermudah customer dalam melakukan proses pemesanan jasa digital marketing. Lalu yang kedua ada tujuan fungsional, yaitu memberikan data yang lebih lengkap untuk memudahkan bagian operasional dalam pengerjaan proyek. Di sini ada manfaat penulisan. Manfaat bagi penulis itu yang pertama, menerapkan keterampilan penulis berdasarkan pengetahuan yang selama ini didapatkan di bangku perkuliahan. Yang kedua, dapat menggunakan ilmu yang dimiliki dan berguna bagi orang banyak. Lalu, manfaat bagi perusahaan dapat membantu perusahaan dalam membangun sistem informasi penjualan yang memudahkan bagian operasional dalam menangani permintaan customer. Lalu, lanjut lagi di sini ada kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran atau alur kerja mulai dari permasalahan yang diteliti sampai dengan pencapaian tujuan yang ada dalam penulisan sebagai berikut. Yang pertama ini, perancangan dan implementasi sistem informasi penjualan jasa digital marketing berbasis Search Engine Optimization di CV Andaf Corporation. Ini masalah yang tadi saya jelaskan ada di sini. Lalu solusinya ini ya. Yang pertama, perancangan aplikasi. Perancangan basis data dengan MariaDB. Lalu yang kedua, perancangan aplikasi berbasis website dengan framework ColorGnitter. Metodenya adalah metode pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan studi pustaka. Lalu metode analisisnya adalah UML. Metode perancangan sistemnya adalah prototype. Hasilnya, perancangan dan implementasi sistem penjualan jasa digital melalui berbasis Search Engine Optimization di CV Andaf Corporation. Ini yang tadi sama dengan judulnya. Lalu di sini adalah metode penelitian. Yang pertama itu ada pengumpulan data. Rinciannya adalah wawancara. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab dengan petugas perpustakaan untuk memperoleh keterangan lebih lanjut tentang objek dan permasalahan yang diteliti. Yang kedua adalah observasi. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati objek penelitian secara langsung untuk melihat secara lebih dekat terhadap kegiatan yang diteliti. Lalu di sini ada studi pustaka. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari dan membaca beberapa buku, jurnal, dan skripsi yang dapat dijadikan sebagai referensi yang dimiliki hubungan yang erat dengan permasalahan yang diteliti. Di sini ada metode analisis. Analisis dilakukan dengan metode PISIS sebagai dasar untuk mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi sesuai dengan fakta yang ada. Lalu di sini ada metode perancangan sistem. Sistem yang dirancang adalah sistem aplikasi baru yang dibuat dengan menggunakan konsep
dan ruang lingkup perencanaan yang berorientasi objek. Penelitian yang dilakukan dalam kegiatan penulisan skripsi ini menggunakan diagram-diagram pada UML berdasarkan sistem yang sedang berjalan. Lalu di sini ada landasan teori ya. Ada informasi, ada karakter sistem. Di sini karakter sistem meliputi komponen sistem. Ada batasan sistem, dan ada ruang lingkup sistem, penghubung sistem, serta masukan sistem, dan keluaran sistem, pengelolaan sistem, sasaran sistem. Dan di sini ada klasifikasi sistem, yaitu sistem abstrak dan sistem fisik. Sistem abstrak adalah sistem yang berubah pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik. Misalnya, sistem teologia, yaitu sistem yang berupa pemikiran tentang hubungan antara manusia dengan Tuhan. Sedangkan sistem fisik merupakan sistem yang ada secara fisik, seperti sistem komputer, produksi, sistem penjualan, sistem administrasi personalia, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah sistem alamiah dan sistem buatan manusia. Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi melalui proses alam, tidak dibuat oleh manusia. Misalnya, seperti perputaran bumi, terjadinya siang dan malam, dan pergantian musim. Sedangkan sistem buatan manusia merupakan sistem yang melibatkan hubungan manusia dengan mesin, yang disebut dengan human machine system. Sistem informasi yang berbasis komputer merupakan contohnya. Karena menyangkut penggunaan komputer yang berinteraksi dengan manusia. Lalu selanjutnya ada sistem deterministik dan sistem probabilistik. Adalah sistem yang beroperasi dengan tingkah laku yang dapat diprediksi disebut sistem deterministik. Sistem komputer adalah contoh dari sistem yang tingkah lakunya dapat dipastikan berdasarkan program-program komputer yang dijalankan. Sedangkan sistem yang bersifat probabilistik adalah sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilitas. Lalu selanjutnya ada sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem tertutup merupakan sistem yang tidak berhubungan dan tidak terpengaruh oleh lingkup luarnya. Sistem ini bekerja secara otomatis tanpa ada campuran tangan dari pihak luar, sedangkan sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dan dipengaruhi oleh lingkungan luarnya, sebagai menerima masukan dan menghasilkan keluar untuk subsistem lainnya. Lalu di sini ada analisa sistem. Nah, pada tahap analisa sistem, terdapat langkah-langkah dasar yang harus kita lakukan sebagai seorang penulis sistem. Di antaranya adalah identify, yaitu proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi masalah. Yang kedua, ada understand, yaitu memahami kerja dari sistem yang ada. Yang ketiga adalah analysis, yaitu melakukan analisa terhadap sistem. Yang terakhir adalah report, yaitu membuat laporan dari hasil analisis yang telah dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Di sini ada perancangan sistem, ada penjelasannya juga. Nah, di sini terdapat 3 jenis perancangan sistem. Yang pertama ada perancangan database, yang kedua perancangan proses, yang ketiga perancangan interface. Lalu di sini ada pengertian penjualan. Singkatnya, penjualan adalah suatu usaha yang terpadu untuk mengembangkan rencana-rencana strategis yang diarahkan pada usaha pemuasan kebutuhan dan keinginan membeli, guna mendapatkan penjualan yang menghasilkan laba. Ya, di sini ada penjelasannya. Saya lanjut lagi ya. Nih, saya jelaskan ya. Ini ada perancangan database itu yaitu sejumlah kumpulan data yang tersimpan di dalam media penyimpanan yang dipakai untuk menyimpan data-data panjang yang digunakan untuk input sistem, kemudian data tersebut diolah menjadi data output atau keluaran sistem. Yang perancangan proses itu menjelaskan sebuah proses bekerjanya sebuah sistem untuk melakukan pengolahan data input menjadi data output menggunakan fungsi-fungsi yang sudah direncanakan. Yang perancangan interface itu adalah software yang bisa dipakai oleh end user yang bisa dilihat pada layar monitor apabila program dapat dijalankan. Ini tadi kan sudah saya jelaskan.
Untuk penutupan terakhir, berdasarkan pendapatnya, maka penulis menyimpulkan bahwa penjualan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang penjual dengan pembeli untuk mendapatkan laba atau keuntungan sesuai dengan keinginan penjual. Berikut adalah daftar pustakanya. Sekian presentasi saya hari ini. Mohon maaf bila saya ada salah kalimat. Sekian dan terima kasih.